Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman, NIM E 2019-2209. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah yang saya buat dari Dr. Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu yang pertama adalah pengertian perang salib dan proses-proses terjadinya perang salib. Yang pertama adalah perang salib. Perang salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang dari abad ke-11 sampai ke abad ke-13 dengan tujuan untuk merebut tanah suci dan mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Dinamakan perang salib karena yaitu setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan tersebut, yaitu di dadanya atau di bahunya menggunakan lambang atau tanda salib, lencana dan panji-panji mereka. Istilah ini juga digunakan untuk ekspedisi-ekspedisi kecil yang terjadi selama abad ke-16 di wilayah luar benua Eropa, biasanya terhadap kaum pagan dan kaum non-Kristiani, untuk alasan campuran antara agama, ekonomi, dan politik. Skema penomoran tradisional atas perang salib memasukkan 9 ekspedisi besar ke Tanah Suci selama abad ke-11 sampai dengan abad ke-13. Perang salib ini lainnya yang tidak bernomor berlanjut hingga ke abad 16 dan berakhir ketika iklim politik dan agama di Eropa berubah secara signifikan selama masa Renaissance. Ada beberapa faktor yang terjadi dalam perang salib. Yang pertama itu faktor agama, yang kedua faktor politik, yang ketiga itu faktor sosial ekonomi, yang keempat itu bagaimana proses perang salib. Yang pertama itu perang salib pertama, yaitu pada musim semi tahun 1095, yaitu orang Eropa sebagian besar bangsa Prancis dan Norman berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar. Pada tanggal 18 Juni 1097 mereka berhasil menaklukkan Nice dan tahun 1098 Masehi menguasai Raha atau Edessa. Di sini mereka mendirikan Konti Edessa dengan Baldwin sebagai raja. Pada tahun yang sama mereka dapat menguasai Antioquia dan mendirikan kepangeranan Antioquia di timur. Bohemond dilantik menjadi rajanya. Yang kedua itu perang salib kedua, yaitu kejatuhan Konti Edessa ini menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan perang salib kedua. Paus Eugenius ketiga menyampaikan perang suci yang disambut positif oleh Raja Prancis Louis ke-7 dan Raja Jerman Konrad kedua. Yang ketiga itu perang salib ketiga, jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan. Selanjutnya tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbarossa Raja Jerman, Richard si Hati Singa Raja Inggris, dan Philip Augustus Raja Prancis memunculkan perang salib ketiga. Yang keempat yaitu perang salib keempat adalah pada tahun 1219 Masehi meletus kembali peperangan yang dikenal dengan perang salib periode ke-6, di mana tentara Kristen dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Koptik. Dalam serangan tersebut mereka berhasil menduduki di Dimyat, Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah. Waktu itu Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Frederick. Isinya antara lain itu Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria.
Selanjutnya, apa akibat dari perang salib? Dampaknya bagaimana? Yaitu perang salib pertama melepaskan gelombang semangat perasaan paling suci sendiri yang diekspresikan dengan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi yang menyertai pergerakan tentara salib melintasi Eropa, dan juga perlakuan kasar terhadap pemeluk Kristen Ortodoks Timur. Pihak Islam pada akhirnya dapat memenangkan perang salib yang sangat melelahkan berlangsung tahun 1096 sampai 1291 Masehi. Wah, cukup lama ya. Walaupun menang, umat Islam sebenarnya mengalami kerugian yang luar biasa karena peperangan itu terjadi di kawasan dunia Islam, Turki, Palestina, dan Mesir. Sebaliknya, bagi pihak Kristen, mereka menderita kekalahan dalam perang salib, namun mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah maju, kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur Islam, menyebabkan lahirnya Renaissance, kembali bangkitnya peradaban di Eropa. Di barat, kebudayaan tersebut yang mereka bawa ke barat terutama dalam bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, pertanian, astronomi, kesehatan, dan kepribadian. Dalam bidang perindustrian, mereka banyak menemukan kain, tenun sekaligus peralatan tenun di dunia timur. Dalam bidang pertanian, mereka menemukan sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia barat dari timur Islam, seperti model irigasi yang praktis dan jenis tumbuhan-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka macam. Dalam bidang perdagangan, kebutuhan untuk mengirimkan dan menyediakan bala tentara yang besar menumbuhkan perdagangan di seluruh Eropa. Jalan-jalan yang sebagai besar tidak pernah digunakan sejak masa pendudukan Romawi terlihat mengalami peningkatan disebabkan oleh para pedagang yang berniat mengembangkan usahanya. Sebagai akibat, hubungan perniagaan dengan timur menyebabkan mereka menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang. Sebelumnya mereka menggunakan sistem barter. Kontak perdagangan antara timur dan barat semakin besar, di mana Mesir dan Syria sangat besar, artinya sebagai lintas perdagangan, kekayaan kerajaan dan rakyat kian melimpah hingga membuka jalan perdagangan sampai ke Tanjung Harapan, dan lama-kelamaan perdagangan dan kemajuan timur berpindah ke barat atau Eropa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.